Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaliana Anita dengan NIM 244011107. Prodi Ekonomi Syariah, kelas Capra lahir pada tanggal 1 Februari 1990. Pemikiran ekonomi Islam. Ayahnya bernama Abdul Karim Capra. Yang pertama ada biografi Muhammad Umar Capra menyelesaikan gelar sarjana dan pasca sarjananya di University of Minnesota di Minneapolis, Amerika Serikat. Ia kemudian menerima gelar Ph.D. Dr. Umar Capra adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Ia bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency, kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1965. Sebelumnya ia mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Wisconsin Platteville dan University of Kentucky Lexington, US. Ia juga sebagai ekonomi senior dan editor Pakistan Development Review pada Pakistan Institute of Development Economics sebagai Reader Central Institute of Islamic Research. Berikut adalah pemikiran ekonomi Umar Capra. Yang pertama ada kapitalisme. Menurut Umar Capra, sistem perekonomian kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomiannya, seperti memproduksi barang, menjual barang, dan menyalurkan barang, dan sebagainya. Dalam sistem ini, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Sistem ekonomi kapitalisme berkembang karena adanya politik kolonialisme dan imperialisme 10% ke negara-negara Asia, Afrika yang memiliki surplus faktor produksi. Sistem ini makin berkembang karena falsafah dasar, yaitu yang pertama ada materialisme, 2 rasionalisme, 3 individualisme, 4 liberalisme, 5 humanisme. Berikut ada beberapa contoh menurut Umar Capra jika direlevasikan di masa modern ini. Yang pertama ada dominasi korporasi besar. Di era globalisasi, korporasi besar memiliki pengaruh yang kuat dalam ekonomi global. Mereka seringkali mencari keuntungan maksimal dengan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat daripada eksploitasi tenaga kerja, pencemaran lingkungan, dan monopoli besar. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi. Kapitalisme cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara orang kaya dan miskin. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Yang ketiga ada krisis ekonomi berulang. Sistem kapitalis rentan terhadap krisis ekonomi yang berulang. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan pasar, spekulasi, dan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat mengakibatkan resesi dan kehancuran ekonomi. Yang kedua ada sistem pemikiran ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau disebut kaum borjuis mendapatkan legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara, dipergunakan untuk seluruh rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki harta kecuali harta tertentu yang ditetapkan oleh negara. Yang kedua, ada kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan, walaupun sulit ditemui di semua negara-negara komunis, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Prinsip ini didasarkan atas kebutuhan minimal perorangan dalam hidup perharinya. 3. Disiplin politik.
Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi sebagai kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harus dihapus. Aturan yang diberlakukan sangat ketat untuk mengefektifkan praktek sosialisme. Berikut ada beberapa contoh menurut Umar Cakra jika direlevasikan di masa modern ini. Yang pertama ada pengaturan pasar dan distribusi kekayaan. Umar Cakra menekankan bahwa pentingnya peran negara dalam mengatur pasar untuk mencegah eksploitasi dan monopoli. Hal ini sejalan dengan ide sosialis yang menginginkan intervensi negara dalam ekonomi untuk melindungi rakyat dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Umar Cakra juga mendukung sistem zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan konsep sosialis yang menekankan solidaritas dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Umar Cakra menentang riba dan spekulasi dalam sistem keuangan yang ia anggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai sosialis yang menentang eksploitasi dan ketidaksetaraan. Umar Cakra menekankan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan sosial yang merupakan nilai dasar dalam pemikiran ekonomi sosialis. Yang ketiga ada ekonomi berkelanjutan. Umar Cakra menekankan pentingnya ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan pemikiran sosialisme yang mengutamakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk lingkungan. Pemikiran ekonomi yang ketiga yaitu negara sejahtera. Falsafah negara sejahtera mengakui full employment dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagian dari tujuan pokok negara. Hal ini menuntut peran negara yang lebih aktif dalam bidang ekonomi dibandingkan perannya di bawah paham kapitalisme laissez-faire atau bahkan teori Keynes. Hal ini dapat dilaksanakan melalui 6 perangkat negara sejahtera, yaitu sebagai berikut. 1. Regulasi. 2. Nasionalisasi. 3. Gerakan buruh. 4. Kebijakan fiskal. 5. Pertumbuhan yang tinggi. 6. Full employment. Walaupun tujuan negara sejahtera berkemanusiaan, namun ia tidak bisa membangun strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Berikut ada beberapa contoh tentang negara sejahtera menurut Umar Cakra jika direlevasikan di masa modern ini. Yang pertama ada efisiensi dan inovasi di era globalisasi. Persaingan ekonomi semakin ketat. Negara sejahtera yang terlalu banyak mengatur pasar dapat menghambat efisiensi dan inovasi yang pada akhirnya merugikan perekonomian. 3. Ketergantungan negara. Negara sejahtera dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada negara, sehingga mengurangi motivasi individu untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Negara sejahtera yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena tidak semua warga negara mendapatkan manfaat yang sama dari program negara sejahtera. Pemikiran ekonomi yang keempat yaitu adalah keuangan publik. Keuangan publik dibagi menjadi 2, yaitu zakat dan pajak lainnya. Yang pertama ada zakat. Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana sholat, puasa, dan naik haji, yaitu harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak bisa dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya. Namun demikian, pemerintah Islam harus tetap menjaga dan memainkan peranan penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam. Agar zakat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usahanya sendiri. Berikut adalah contoh-contoh zakat
menurut Umar Capra yang akan direlevasikan di masa modern ini. Yang pertama ada program zakat untuk UKM. Banyak lembaga zakat di Indonesia yang memiliki program khusus untuk memberikan usaha bagi UKM. Program ini membantu UKM untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja. 2. Bantuan pendidikan. Lembaga zakat juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak miskin dan yatim. Bantuan ini membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. 3. Program zakat untuk bencana alam. Zakat ini dapat digunakan untuk membantu korban bencana alam dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Yang kedua itu ada pajak lainnya. Dengan dijadikannya hasil penerimaan zakat terutama untuk menyediakan jaring pengaman ekstra, pemerintah Islam harus membutuhkan sumber daya lain agar dapat menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas secara efektif. Sumber daya atau pendapatan yang diperoleh pada masa Nabi dan para sahabatnya bisa bersumber dari pajak seperti khorot, usur, jizyah, fai, goniam, dan tarif cukai lainnya. Namun demikian, para ulama klasik justru tidak memperbolehkan pemungutan pajak. Alasan utamanya karena pemerintahannya korup. Dengan mengizinkan pemerintah untuk memungut pajak, maka menurut mereka cenderung akan memperkuat pemerintah yang korup. Untungnya sejumlah ulama yang terkenal telah menyadari hak pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dananya melalui pajak agar ia mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Pajak memiliki banyak jenis. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang menurut Umar Capra jika direlevasikan di masa modern ini, yaitu 1. Pajak berbasis konsumsi. Umar Capra berpendapat bahwa pajak yang dibebankan pada konsumsi lebih adil daripada pajak penghasilan. Hal ini karena konsumsi lebih proporsional, yaitu semakin tinggi konsumsi seseorang maka semakin besar pajak yang dibayarkan. Pajak konsumsi juga lebih mudah diadministrasikan dan dikontrol karena dapat dibebankan pada titik penjualan. Contoh direlevasikan di masa modern, pajak yaitu 1. Pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan contoh pajak konsumsi yang diterapkan di berbagai negara. PPN dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. 2. Pajak barang mewah. Pajak ini dibebankan pada barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang elektronik mahal. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi barang mewah dan mendistribusikan kekayaan. Pemikiran ekonomi yang kelima adalah prinsip-prinsip pembajakan. Ada 6 prinsip umum untuk membantu dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu yang pertama, kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat. Menurut Umar Capra, kesejahteraan yang didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tentram. Menurut Umar Capra, kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Menurutnya, memenuhi kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab negara untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warganya. Yang ketiga, kepentingan mayoritas harus didahulukan di atas kepentingan minoritas yang lebih sedikit. Menurut Umar Capra, bahwa semua individu, terlepas dari jumlahnya, memiliki hak dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik. Menurut Umar Capra, bahwa kewajiban moral setiap individu adalah kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, siapapun yang menerima manfaatnya harus menanggung biayanya. Menurut Umar Capra, bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan mereka yang menerima manfaat dari sumber daya atau layanan publik lainnya harus berpartisipasi dalam biayanya. Yang keenam, sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya.
Menurut Majapra, prinsip ini menyatakan jika suatu kewajiban utama memerlukan suatu untuk terpenuhi, maka suatu itu juga menjadikan kewajibannya. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki kewajiban untuk membayar zakat, maka dia juga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah yang cukup dapat menunaikan zakat tersebut. Beberapa ulama klasik menentang keras pemerintah berhutang karena adanya salah urus dari pembiayaan publik yang lazim terjadi pada masa mereka. Mereka menetapkan suatu kondisi di mana pemerintah tidak boleh meminjam kecuali ada ekspektasi mengenai pendapatan yang akan menjamin pembayaran utang kembali. Meskipun diperbolehkan secara prinsip oleh syariah mencari pinjaman untuk membiayai defisit anggaran, namun harus dihindarkan. Pemikiran ekonomi yang keenam, yaitu kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter terdiri atas 6 elemen, yaitu yang pertama, target pertumbuhan M dan MO. 2. Saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. 3. Cadangan wajib resmi. 4. Pembatasan kredit. 5. Alokasi kredit yang beralokasi pada nilai. 6. Teknik yang lain seperti kontrak personal, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank komersial lainnya. Ada beberapa contoh menurut Majapra jika direlevasikan di masa modern ini. Yang pertama, penerapan syariah dalam perbankan. Bank-bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya, termasuk menghindari penggunaan suku bank. Bank-bank syariah menggunakan instrumen non-suku bunga seperti bagi hasil dan mudharabah untuk mengelola dana nasabah. Yang kedua, kontrol inflasi. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia menggunakan berbagai instrumen untuk mengendalikan inflasi, termasuk operasi pasar terbuka dan pengaturan suku bunga. Meskipun Bank Indonesia masih menggunakan suku bunga sebagai alat utama, tetapi Bank Indonesia juga menerapkan instrumen non-suku bunga seperti pengawasan terhadap kredit dan pengaturan rasio kredit terhadap simpanan. Yang ketiga, sistem pembayaran digital. Pengembangan sistem pembayaran digital seperti KRIS dapat membantu meningkatkan efisien dan efektivitas kebijakan moneter. Sistem pembayaran digital dapat mempermudah bank sentral dalam memantau dan mengendalikan jumlah uang yang beredar.